Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang tidak berangkat hari ini? Ada? Semua Pak. Berangkat semua. Alhamdulillah. Kalau begitu semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Ayo dipersiapkan bukunya. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan dan juga nanti akan dikaitkan dengan bahasa Indonesia, yaitu tentang menyayangi binatang. Yang pertama kita akan belajar mengenai pecahan. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pecahan, di sini Bapak mempunyai suatu gambar ya. Yang pertama adalah ada gambar kue. Ya, ada gambar kue. Di sini adalah kue utuh. Ya, kue utuh tersebut dibagi menjadi berapa? Di sini dibagi menjadi 4. Nah, jadi setiap bagian, setiap bagian yang ada dari kue yang telah dibagi menjadi 4 ini, kalau kita baca adalah 1/4 ya. Ya. Jadi kue yang setiap satu bagian kue yang telah dibagi menjadi 4 itu adalah, kalau kita baca adalah 1/4. Jadi kalau kita mengambilnya di sini 1/4, maka sisanya masih ada 1, 2, 3, berarti 3/4. Nah, dalam menuliskan ya bentuk-bentuk, misalnya kita mempunyai setengah, pecahannya adalah setengah atau 1/2. Kita bisa menuliskannya atau menggambarkannya dalam beberapa bentuk. Misalnya Mbak Anggun pengen membuatnya dalam bentuk lingkaran, ya, lingkarannya jadi dibagi 2, yang satu diarsir, berarti itu menunjukkan bahwa 1/2. Nah, pecahannya adalah 1/2. Bisa juga dibuat menjadi kotak, ya, jadi tidak harus lingkaran, bisa juga menjadi kotak. Misalnya di sini kotaknya dibagi menjadi 2, yang atas diarsir atau yang bawah juga boleh, jadi 1/2. Bisa juga dalam bentuk yang lain, misalnya segitiga di sini, ya, segitiga sama sisi, yang sisinya sama panjang semua, bisa dibagi menjadi 2, gitu. Berarti 1/2. Nah, misalnya jika kita mempunyai, ya, misalnya kita mempunyai suatu gambar, gambar persegi. Nah, persegi ini saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya, berarti kalau yang saya arsir adalah 1 dan 2, ya, berarti bagian yang diarsir ada berapa? Bagian yang diarsir adalah 2. Semua bagian dari persegi ini jumlahnya ada 8. Jadi kalau kita menuliskannya, bagian yang diarsir kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan adalah 2/8. Ini adalah pecahan. Nah, misalnya di sini ada permasalahan dalam bentuk pecahan, ya. Misalnya, nah, di sini kita mempunyai ada gambar yang menunjukkan di sini ada 5 bagian. Kalau yang diarsir 3, berarti kita menuliskannya yang diarsir 3 dibagi bagian keseluruhannya adalah 5, berarti pecahannya adalah 3/5, gitu ya. Berarti itu pecahan. Nah, misalnya contoh yang lain, misalnya ini adalah suatu soal. Kita mempunyai suatu lingkaran. Lingkaran ini saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mau membuat ini menjadi 3/6, berarti yang diarsir berapa dari lingkaran ini? 3. Yang diarsir misalnya yang sebelah sini boleh 3. Yang terpenting 3 buah bagian dari 6 bagian ini diarsir. Berarti ini menunjukkan bahwa pecahan ini adalah 3/6, ya. Pecahan tadi kalau kita simpulkan bahwa jadi pecahan yang atas ini disebut
Pembilang, yang bawah disebut penyebut. Penyebut ini adalah bagian keseluruhan dari pecahan, gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini nanti juga ada keterkaitannya dengan pecahan tadi yang kita pelajari, ya. Misalnya di sini ada sebuah cerita. Ya, ceritanya adalah Imam memelihara kelinci, ya. Kelinci itu dipelihara Imam dengan baik, ya. Setiap harinya Imam menjaga kesehatan kelinci. Nah, kelinci yang dipelihara oleh Imam itu ada 7. Ya, 7 itu terdiri dari apa? 7 itu terdiri dari 1 adalah induknya, kemudian 6 adalah anak-anaknya. Ya, anak-anak yang ada 6 itu, yang 3 adalah anak yang jenisnya adalah laki-laki, yang ketiga yang lain adalah jenisnya perempuan. Ya, setiap hari. Ya, jadi ada berapa tadi? Ada 7. Yang 1 induknya, yang 3 anak laki-laki, yang 3 anak perempuan. Ya. Imam, ya, membuat kandang dengan baik dan juga membersihkan kandangnya setiap hari. Ya. Membersihkan berarti membuang kotoran-kotoran yang ada di kandang, bisa seperti itu, atau mencuci kandangnya juga bisa, ya kan? Nah, yang selanjutnya Imam setiap hari memberi makan kelinci, ya. Makanannya apa saja yang dipersiapkan Imam? Nah, salah satunya adalah ada wortel, ada kangkung, ada juga biskuit untuk kelinci atau biskuit khusus untuk kelinci. Nah, Imam, ya, selain memberi makan juga rajin memotong kuku, ya, rajin memotong kuku dan juga rajin memandikan kelincinya biar terjaga kebersihannya dan juga kesehatannya, ya. Nah, selain itu Imam sangat senang sekali bermain dengan kelinci-kelinci, ya. Kenapa kok Imam senang bermain dengan kelinci? Ya, karena bulunya sangat lembut, terus tingkah lakunya juga sangat lucu. Nah, jadi itu yang kemudian Imam sangat menyayangi kelincinya. Nah, dari cerita tadi, ya, cerita yang telah Bapak sampaikan, apa sih yang dipelihara oleh Imam? Kelinci. Ya, Imam adalah sangat menyukai atau sangat menyayangi kelinci. Dia memelihara kelinci. Ada berapa kelinci yang dipelihara oleh Imam? Ada 7. Ya, jumlahnya berarti semuanya ada 7. Nah, kelinci yang dipelihara ada 7. Nah, cara Imam dalam memelihara kelinci agar bersih dan sehat, diapakan kelincinya? Dimandiin, ya benar, Mas Agus, dimandiin, terus diapakan lagi? Diberi makan, ya, biar tetap terjaga kesehatannya. Terus apalagi? Dipotong kukunya, dimandikan juga, ya kan? Nah, misalnya kok ada permasalahan kayak gini, misalnya ya, Imam tadi mempunyai berapa kelinci? 7. Ya, Imam mempunyai 7 kelinci. Misalnya, ya, misalnya dari total 7 kelinci itu, 2 itu diberikan ke temennya. Nah, misalnya diberikan ke Mas Agus, ya, yang 2 diberikan ke Mas Agus. Yang awalnya tadi ada 7. Kalau 2-nya tadi diberikan ke Mas Agus, berarti, ya, dari total keseluruhan yang ada 7 tadi, bagian yang diterima oleh Mas Agus ada berapa? 2/7. Berarti kalau kita buat ke pecahan, berarti bagian yang diberikan Imam atau kelinci yang diterima oleh Mas Agus adalah totalnya adalah 2/7 dari total kelinci, karena 2 kelinci tadi diberikan oleh Mas Agus kepada Mas Agus, maksudnya, sehingga Mas Agus menerima bagian, kalau dituliskan dalam bentuk pecahan, adalah 2/7. Ya, terima kasih. Dalam pelajaran kali ini tadi kita sudah belajar apa? Belajar tentang pecahan. Jadi pecahan itu juga bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam permasalahan kelinci tadi, kelinci yang dimiliki oleh Imam itu diberikan ke temannya, dalam hal ini adalah diberikan kepada Mas Agus, ya. Ya, terima kasih. Jadi itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.